semuanya. Kita hari ini mau ngobrolin sesuatu seputar Hari Buku Sedunia. Sebelumnya juga selamat datang buat teman-teman. Jadi sekarang akun Wattpad Fantasia ID dibajak dulu ya sama Agi Eka. Ini sebetulnya live santai aja sih. Jadi kita mau ngobrolin seputar buku-buku fantasi yang sudah berpengaruh gitu ya terhadap kami dan terhadap kita semua juga, untuk teman-teman yang misalkan pernah membaca atau suka membaca atau mungkin tertarik dengan buku-buku fantasi. Nanti bisa ikut komen ya dan kita diskusi bareng. Nah, jadi spesial banget sore menjelang malam ya. Kita akan ditemani oleh satu orang lagi. Namanya, ini adalah founder dari Wattpad Fantasia ya. Mendirikan Fantasia itu tahun 2017 ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita langsung undang saja. Halo Teh Eca. Ini nggak bisa bermiring. Gak bisa, harus ini portrait ya. Colokannya di bawah, nggak bisa di ini. Dirimu yang miring aja gimana? Aku yang miring nggak apa-apa gini. Pada pusing nanti udah nggak bisa. Halo Eca. Ya halo semuanya. Sehat? Ini siapa aja yang ada? Kelihatan Halo. ada Sally tadi, itu ada Fariza. Yang lain masih OTW kayaknya ya. Iya, lagi maghrib. Di sana udah maghrib, Cak? Sudah maghrib. Oh iya, ada di rumah juga lagi nggak sholat ya? Iya. Oke, sambil nunggu yang lain bergabung juga, mungkin mulai dulu dari perkenalan mungkin, Cak. Coba kenalin ke teman-teman tentang Fantasia. Fantasia itu apa sih? Dan waktu itu berdirinya gimana tuh? Fantasia itu seperti komunitas khusus penulis fiksi fantasi. Ya, itu kayak wadah buat orang-orang yang punya imajinasi terlalu tinggi. Ya, untuk imajinasi yang terlalu tinggi, kita aja yang sharing-sharing. Kan biasanya suka ikutnya kan komunitas pembaca fiksi ya. Jadi kita sharing-sharing tentang buku apa nih yang lagi ngehit. Tapi buat yang nulisnya kan dia butuh tempat juga ya buat menggila juga gitu, sebagai penulisnya itu ya pengen inilah gitu, punya ada effort lebih ngerasa ada teman sejenis gitu, jadi dibuatlah ya kayak gitu ya. Oke, itu dari tahun berapa sih? 2017-an ya, Cak? Iya, 2017. Ya, dan awalnya memang gerilya gitu ya, jadi kayak ngumpul-ngumpulin penulis. Oh, kamu suka fantasi ya? Gabung gitu kan. Gabung buat sharing-sharing. Kamu punya apa? Coba sharing. Sampai akhirnya sekarang kan mulai ada sistem ya. Jadi yang mau gabung juga harus mengikuti alur. Dan juga ada sebetulnya tamu-tamu spesial juga ya di Fantasia yang suka diundang untuk sharing gitu dan sebagainya. Iya, gitu. Nah, Eca sendiri juga gimana? Enggak, sok-sok apa? Enggak sih, Eca ini juga kan sebetulnya adalah penulis gitu ya, penulis fiksi fantasi. Dan tentunya sebelum nulis, kita semua kan pastinya adalah pembaca ya. Iya, betul. Bikin kita terpantik pengen nulis itu biasanya kan karena kita udah pernah ngebaca suatu karya
dan penasaran, gatel gitu pengen nulis karya yang kayak gitu juga. Nah kalau dari Eca sendiri, buku yang paling berkesan dari kecil apa sih? Buku fantasi ya Paling khususnya. fantasi. Oke. Paling 2 buku sih yang ini yang sampai sekarang berpengaruh kuat ya. Waktu kecil dulu deh, baru nanti ditambahin sekarang. Waktu kecil itu Lord of the Ring, ada Lord of the Ring, sama ini Inkheart. Oh iya Cornelia Ya, Funk itu. ya. Ya, Cornelia Funke. Apa dibacanya apa? Orang Jerman Iya, itu. iya. Iya, jadi ya kalau Tolkien itu dia kan ini ya, dia membuat dunianya sendiri, jadi kayak ada orang kayak gini dengan imajinasi sangat luar biasa, tapi ya imajinasinya itu jadi hak paten, jadi diikutin sama orang-orang sekarang kan. Iya. Bikin game, ada perinya ngikut Tolkien, bahasanya ngikut Tolkien, ada kurcaci ngikut Tolkien, kayak gitu. Itu jadi kayak bapak fantasi dunia gitu. Emang kan, yang kayak gitu teh dari Tolkien semua ya? Peri, enggak juga sih. Goul Enggak gitu-gitu. juga. Kalau Tolkien mungkin dia bukan pencetus, jadi kayak yang mengenalkan perinya versi dia gitu. Elf kan. Oh iya. Elfnya cecan-cecan semua kan. Nama cecan-cecan semua. Iya gitu. Itu Tolkien. Ada juga kok yang lain. Ada yang seangkatan sama Tolkien, mungkin yang Narnia kita kenal kan ya. C.S. Lewis ya. Ya, itu dia lebih di ras-ras lainnya. Ada ras-ras lainnya dikenalin, jadi kayak mengembangkan mitos-mitos yang ada di sekitar gitu. Tapi diangkat gitu. Kalau Lewis bedanya dia ada unsur agama mungkin ya, ada unsur agama. Oh iya ya. Gitu. Ya ada itu dia. Ya gitu sih paling untuk ini yang waktu masa kecil 2 buku itu. Terus kalau Inkheart, kalau Inkheart aku sukanya tuh gimana ya, jadi kayak ngerasa gimana kan itu petualangan tentang tokoh yang bisa membaca. Nah kalau ini bukunya dibaca, tokoh dari buku kan keluar semua kan. Iya. Itu kemampuan Silver Tongue itu ya dia jadi kayak membuka dan membuka cakrawala gitu ya, membuka pikiran gitu, gimana sih kalau misalkan kita berinteraksi sama karakternya ada di buku gitu, dalam menghalus seperti itu gitu. Jadi bisa membangun karakter novel sampai kayak sekarang gitu sebenarnya. Oke, itu waktu kecil ya. Kalau sekarang? Kecil. Ntar dulu, di pertengahan setelah Tolkien itu kenal J.K. Rowling. Iya. Kenal J.K. Rowling itu lebih ini ya, jadi petualangannya lebih seru lagi, lebih gampang dipahami sama remaja-remajaan kan, kayak gitu. Betul. Kan Harry Potter tuh kayak gitu. Kalau Lord of the Rings dia terlalu berat. Funky juga, Cornelia Funky itu lumayan, cuma nggak terlalu kayak Lord of the Rings. Tapi ketika kita kenal Harry Potter dengan dunia magis-magisnya itu jadi kayak wah gitu, sentuhan baru buat anak remaja, seru nih kayak gitu. Ya itu berarti pas remaja udah kenal Harry Potter, jadi idolanya Harry Potter gitu. Barulah setelah kuliah kenal sama dia nih, beliau nih. Oke. Ya, ini sudah temanya dewasa ini, politik segala macam itu. Jadi hidup itu nggak selalu indah ya. Kayak gitu. Optimus. Ya, gitulah pokoknya. Ya itu aja paling. Kalau inspirasi buat bikin novelnya sekarang itu di 4 penulis besar lah gitu yang menginspirasi dalam hidup. Asik. Tapi emang iya sih kalau kita lihat-lihat sebetulnya kan banyak penulis fantasi sekarang juga pasti kiblatnya ke mereka gitu kan. Karya-karya berpengaruh yang emang benar-benar
meledak lah gitu ya. Paling kalau sekarang juga kan kita mulai banyak kenal sama penulis fantasi kontemporer ya. Kayak misalkan apa ya, Twilight mungkin ya, itu fantasi juga kan masuknya. Dan Twilight itu fantasi pertama yang bikin paradigma aku tentang vampir berubah. Biasanya buruk rupa, bau darah, muka pucat jelek gitu. Iya, jadi tangan ke cantik, depan, lompat-lompat gitu kan. Itu kan karena vampir zaman dulu patokan kita ke Cina kan, yang ada tempelan mantra apa gitu. Boboho. Iya, dari sana tuh. Terus kan akhirnya diubah, mungkin ngubah apa ya, bukan konsep retelling juga sih ya, tapi emang dia kayak ngotak-ngatik lah ya, nyoba nyari celah gimana seandainya what if gitu ya. Iya, what if. Terus rata-rata aja. terus si apa lagi ya, Neil Gaiman salah satu yang cukup terkenal juga. Neil Gaiman itu kan juga banyak karya-karya fantasinya dari yang anak-anak sampai dewasa. Yang terkenal apa ya, dia Stardust ya salah satunya. Stardust. Terus juga mitologi Nordik juga dia ya nulis. Ya, dia. Ya, itu Neil Gaiman lumayan. Banyak karyanya, bagus juga. Dan yang salah satu yang terkenal juga Ricky Jordan kan pastinya. Ya, dengan ininya Camp Half-Blood. Ya kan? Ya, kema darah campuran itu ciri khas. Jadi sebenarnya yang ditonjolkan dari penulis fantasi sekarang tuh kadang apa sih ciri khasnya gitu kan ya. Kalau kayak Tolkien dia lebih ke adventure, petualangan kan, dia petualangan. Lord of the Ring, Hobbit itu adventure semuanya. Terus Harry Potter dia kayak memecahkan misteri tentang masa lalunya si Harry kan. Ada The Boy Who Lives gitu. Nah, terus kayak Hunger Games itu itu kayak ini politik ya, dia pelang politik revolusi itu. Jadi khasnya dia ada distrik ya kan, distrik. Ada lagi yang pembagian ala distrik kayak Divergent, pembagian manusia berdasarkan sikap ya gitulah. Yang bikin teringat itu apa sih ciri khasnya fantasinya tuh gitu. Kalau Game of Thrones itu ikonik dengan ini kursi tahtanya itu loh. Iya. Cuma gara-gara kursi bikin perang 7 kerajaan. Itu. Tapi ya menarik sih kalau Game of Thrones sama film beda katanya ya. Kalau bukunya juga kan katanya masih lanjut ya. Sementara serialnya kan lanjut. Udah tamat gitu di season ke-8 ya kemarin. Sutradaranya. Udah capek sutradaranya. Nah kalau dari Echa sendiri sebagai penulis pengen ngebangun brandingnya sebagai apa? Buku-bukunya gitu yang ditulis. Buku-bukunya. Mungkin kalau aku lebih ke gimana ya, bingung aku memadu padankan, ada magis, ada teknologi. Dua itu ada kaitannya dengan sejarah peradaban kuno gitu. Emang aku ngambil basicnya dari peradaban kuno. Nah ini salah satunya. Babe masih ada Babe? Ya ini mungkin kenal buku ini. Apa tuh? Ya. Ini intinya buku peradaban kuno bangsa Lemuria. Lemuria tuh dulu banget tuh. Kalau versi buku Kang Diki ini musuhnya ini Atlantis. Iya. Lemuria, Atlantis itu mereka berperi, ya, gitulah. Dijadikan inspirasi buat pecah kemana-mana gitu. Ini jadi ini juga pegangan juga sebenarnya, pegangan buat ini belajar tentang sejarah lah gitu. Sejarah yang entahlah itu benar nggak tahu enggak ya. Peradaban udah hilang, udah ya emang ya udahlah. Kita jadikan saja patokan ininya gitu.
Tapi menarik sih, yang namanya kita nulis fantasi berarti risetnya juga kudu kuat ya, bukan asal kayaknya pengen Ya, buat ini aja gitu, terus langsung gitu. paling kalau fantasi kan ya yang ini fantasinya fantasi misalkan romance, yang ini nulis ini tentang politik, fantasi apa. Kalau aku kayaknya maruk. maruk bentar bikin magis dan teknologi ditandingin. Makhluk ini dan ini ditandingin gitu. Jadi memang pengen apa ya, sedikit menguji sisi kemanusiawian gitu ya. Sebenarnya mana sih itu yang paling benar? Kayak Game of Thrones kan gitu. Aku bingung memilih pihak yang mana karena semuanya punya alasan gitu. Gitu ya, gitu memang berat, makanya ya belum tamat-tamat. Risetnya politik dan peradaban gitu deh, dan juga mitos-mitos gitu. Di antara peradaban yang jadi sejarahnya, mitos-mitosnya yang dihadirkan lagi, teknologi yang enggak ada diadakan, udahlah nggak tahu. Kayak gitu. Iya. Soalnya apa ya, kalau kita ngomongin bukunya Enca kan emang itu banyak banget ya karakternya. Tiap karakter juga punya ciri khas masing-masing. Belum lagi sekarang kan konfliknya lagi dipecah. Jadi tiap-tiap karakter punya ceritanya ya, macam-macam. Kebayangnya itu kayak waktu lagi baca One Piece pas mereka 2 tahun nyebar kemana-mana, itu kan masing-masing punya cerita sampai mereka kumpul lagi gitu. Gitu. Nah kalau ya memang gitu. Kalau misalkan dari teman-teman Fantasia sendiri, kebanyakan nulisnya tentang apa sih, Cak? Teman-teman Fantasia kalau dilihat adanya fantasi misteri banyak juga. Kayak ini melibatkan pembunuhan detektif-detektifan, romance juga banyak. Kayaknya lebih banyak romance. Romance ya? Memang kalau cerita tidak ada unsur romance itu buat orang Indonesia kurang greget. Iya. Kayaknya gitu deh. Jadi kebanyakan gitu, fantasi romance, misteri, ada juga yang ini apa namanya science fiction. Ya ada juga itu melibatkan teori-teori konspirasi, ada itu. Ada anak fantasi juga kayak gitu. Kebanyakan sih ya romance fantasi itu. Cuma itu juga nanti ini apa? Kalau kita mau ngegabungin romance sama fantasi itu kayak gimana caranya, Cak? Ya cerita romance lingkungannya fantasi atau gitu aja. Enggak, orang cowoknya makhluk apa gitu, punya konflik apa, si ceweknya terlibat ya kayak Twilight lah gitu. Nggak tahu si Edward vampir tiba-tiba terlibat aja sama vampir, ketemu aja sama apa itu werewolf, namanya Volturi ya, werewolf Volturi sampai segala macamnya gitu. Kayaknya kayak gitu sih kalau untuk romance. Tinggal cerita pokok utamanya ya romance, si cowok dan cewek, mau di endingnya happy ending, sad ending, perjalanan itu bertemu unsur-unsur yang nggak masuk akal gitu. Itu biasanya gitu. Berarti kalau bikin cerita kayak gitu mending kita cari karakternya, konfliknya dulu atau bikin semestanya dulu? Tergantung. Kalau aku sendiri lebih suka bikin semestanya dulu sama karakter. Jadi tapi kadang udah ada konflik nih, ada ide, semestanya nanti juga ikut mengembang sendiri sih gitu. Cuma tetap aja pertama-tama bikin dulu si karakter dan semestanya itu mau kayak gimana. Kayaknya emang nggak bisa dipisahkan, harus bareng-bareng kalau fantasi itu. Nggak bisa dipisahkan, walaupun satu-satu dulu tetap tiga-tiganya harus ada. Kalau aku sendiri memang bakal milih semestanya dulu sih.
supaya Jadi jelas makhluk ya ada nanti misalkan nih lingkupnya ya, apa ya. ya semesta ya itu ntar karakter juga diperjelas lagi di semestanya punya sejarah apa sih gitu di dalam ceritanya ya kan, karena unsur sejarah juga penting gitu dalam sebuah cerita. Ya, kenapa ada makhluk ini? Kenapa makhluk ini di sini? Itulah kayak gitu. Apa sejarahnya? Ya itu penting, faktor sejarah itu paling penting juga. Oh iya. Oh iya, jadi apa namanya kalau bikin novel fantasi pun kita harus mempertimbangkan ininya ya, asal usul dunianya ya. Iya. Kenapa ada ras ini gitu. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba tahun 2000 gitu kan. Enggak, pasti kan dijelasin lah gitu. Walaupun bukan sejarah tentang dunia, misalkan kan ada juga karakter yang sengaja si penulis itu ngasihnya terbatas gitu ya, terbatas si karakter dari ayahnya yang begini-begini gitu. Berarti nanti di-cut gitu informasinya, nggak dikasih tahu semuanya buat ke seri selanjutnya. Kadang ada yang gitu. Itu yang bikin penasaran. Suka banyak kayak gitu tuh. Kalau yang kayak gitu menurut kamu suatu hal yang disengaja sama penulisnya atau emang akhirnya ketebelan udahlah sampai sini dulu lanjut nanti buku selanjutnya gitu? Kadang yang disengaja sih kayaknya. Tergantung juga sih gimana penulis. Kalau aku mungkin sengaja nggak dikasih tahu semuanya karena kalau dikasih tahu semuanya kasihan juga gitu pembacanya. Kebanyakan dengar istilah. Oh iya. Jadi mending ngasih tahu perlahan-lahan gitu, ngasih tahu perlahan-lahan. Jadi benar-benar itu tuh harus dari yang tidak tahu jadi tahu, bukan sebagai sok tahu gitu loh. Benar-benar jadi karakter yang nggak tahu apa-apa kok gini dikasih tahu perlahan. Enaknya gitu. Iya, jadi pelan-pelan ya. Kenapa nggak disemuain gebret gitu? Ya buat membaca kan emang nggak semua daya ingatnya bagus ya. Ya gitu. Jadi makanya kenapa dikit-dikit biar rasa lah gitu, benar-benar kayak belajar di buku ini gitu tentang dunia ini gitu. Satu kayak jauh biar baca kagak mabok. betul. Teman-teman kalau misalkan ada yang pengen diceritain, disampaikan atau ditanyakan boleh langsung tulis aja ya di kolom komentar. Nanti juga kita sambil baca dan bisa dibahas juga. Intinya kita sekarang sharing lah ya, cerita tentang apapun, tentang buku yang lagi mau kita tulis misalkan, tentang buku yang pernah kita baca, tentang karya-karya yang berkesan dan berpengaruh buat kita. Khususnya mungkin kalau malam ini kita ngomongin dalam lingkup fantasi gitu. Dan kebetulan di sini ada penulis buku fantasi dan juga pembaca. Jadi ya kita bisa banyak lah ya ngobrolin tentang buku-buku fantasi dan juga penulisnya. Iya. Ada yang mau dibahas lagi? Iya. Aku ingat waktu pertama kali baca buku fantasi dan novel pertama yang aku baca juga itu kan Harry Potter. Harry Potter. Kenalin duluan Harry Potter. Iya, nggak tahu pertama kali bisa baca novel disodorinya Harry Potter. Wah, langsung tebel. Iya, waktu itu juga kaget kan tapi pas udah tahu jadi seru. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang aku inget-inget emang menyenangkannya Harry Potter itu karena konfliknya terbatas per buku. Buku 1 emang nyeritain apa, buku 2 apa, buku 3 apa gitu kan. Terus kita kayak pelan-pelan dibuka masa lalunya kayak gimana, semestanya kayak apa. Kan kayak di buku keempat tiba-tiba ada datang si Durmstrang sama Bix Button ya. Ternyata ada sekolah sihir lain ya gitu. Goblet of Fire. Terus waktu di buku kelima ada pemerintahan sihirnya. Wah, ternyata ada juga ya sistemnya gitu kan. Jadi pembaca juga nggak langsung di buku pertama langsung ini loh semestanya kayak gini gitu. Emang kayak pelan-pelan aja gitu dikenalin ya. Ya emang enaknya gitu.
Eca dulu waktu bikin buku, ini kan yang seri anak-anak terakhir Moon. Mm-mm. Bentar, itu sebelumnya bukunya Starlight duluan, si anak-anak terakhir Moon atau gimana sejarahnya? Jadi sejarahnya universe-nya dulu ya. Ah, Universe-nya kan Fearless World. Sebenarnya aku dulu lebih duluan bikin si Ksatria Bintang, generasi pertamanya. oke. Generasi pertama. Kalau di Tolkien ala The Hobbit-nya lah. The Hobbit-nya itu tuh si Ksatria Bintang. Gitu. Oke. Itu kalau sebenarnya aku dulu lebih pengen ngenalin karakter aku, dunia aku itu dari sisi Ksatria Bintang. Si tokoh Hana ini yang nggak tahu apa-apa kan. Tokoh Hana nggak tahu apa-apa, terlibat di antara makhluk asing lagi berperang gitu di bumi, ya gitulah pokoknya. Gitu. Jadi bener-bener dari orang yang polos bisa ini gitu, enak dibawa gitu buat pembaca yang biar nggak mabok gitu, nggak mabok informasi kayak gitu. Pas gitu mungkin karena ya aku punya kayak gimana ya, punya karakter yang sengaja dihidupkan. Itu Kesatria Bintang generasi 2 ya. Aku punya imajiner lah gitu, imajiner gitu, keluarga imajiner kayak gitu. Itu Kesatria Bintang yang dari generasi kedua. Dan aku lebih banyak ngenalin karakter ini ke teman-teman aku yang ini biasa berkecimpung di literasi gitu. Jadi mereka ini nuntut sok buat ceritanya ya. Jadi aku dibandingkan yang generasi pertama ini ternyata lebih semangat di generasi kedua gitu. Jadilah buku ini anak-anak terakhir Moon. Nah, ini generasi kedua ini, generasi pertama belum terbitkan. Tapi Padahal kalau buat ceritanya mah udah ada berarti. Sudah ada. Cuma mungkin gimana ya, nulis juga berkaitan sama branding ya. Orang-orang lebih kenal sama yang buku generasi kedua ini. Sementara yang generasi ke-1 itu memang baru selesai itu sekitar 2 buku, cuma kalau dilanjut tiba-tiba terpotong takut gimana kan. Gitu. Jadi mending udah urus dulu yang ini, kalau udah beres semua baru mundur gitu, alurnya mundur. Oke, ya. Ada nggak sih tipe buku fantasi yang kayak gitu juga menurut Eca? Ada kan, banyak kayaknya. Itu Harry Potter dulu kan sebelumnya ada juga bukan yang diceritain Curse apa sih? Itu maju ya? Maju sih kalau Harry Potter mah. Maju ya, Harry Potter maju. Ada yang mundur. Enggak sih. Ada sih kayaknya mah ada aja, benar kayaknya ada aja. Ada sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang itu, ingat ini ada Divergent. Oh iya, Divergent ya. Before-nya itu baru keluar selanjutnya setelah itunya si buku utamanya tamat kayak gitu. Iya. Hunger Games juga sih di sekarang kan lagi mau terbit tuh serial keempatnya. Katanya mau ngomongin tentang Presiden Snow, Cina. Oh itu, luar biasa. Ada yang mundur. Ini aku yang mundurnya lumayan juga. Ada ini udah di print. Ini naskah kasarnya ya gitu. Banyak yang udah di print cuma belum dilanjut-lanjut. Baru sibuk. Ya kalau Eca kan dia sampai bikin buku babonnya ya, Ca. Ada kayak ya. Apa sih? Ensiklopedia dari Fearless World gitu. Boleh mungkin ditunjukin ke teman-teman. Jadi intinya sih kalau misalkan mau buat buku fantasi memang supaya nggak ketukar tentang semestanya, sejarahnya gitu kan, latar belakang para tokoh. Mungkin ada baiknya memang kita bikin semacam ini. Kayak kalau teman-teman ada yang baca Aroma Karsa dari D. Lestari juga kan sebetulnya gitu. Dia sebelum nulis, kalau teman-teman baca di balik tirai Aroma Karsa, di sana itu kan ada pecahannya gitu ya. Jadi riset yang beliau lakukan, terus pembagian bab,
latar belakang para tokoh sampai sudut pandang gitu. Di bab 1 ini si tokoh A dia tahu apa aja, si tokoh B tahu apa, pembaca tahu apa, dan penulis punya apa gitu. Jadi nggak semuanya langsung dibeberin, pelan-pelan gitu. Dikasih remah-remah rotinya dulu gitu kan. Sambil dimakan, oh ternyata pas di akhir, ternyata ini. Jadi plot twist. Kadang kan suka gitu ya, orang yang kita anggap baik taunya jahat misalkan, atau orang yang ternyata Iya. jahat taunya dia diperalat gitu. Nah itu. Ya, ada lagi. Nah kalau tadi kan kita ngomongin tentang fantasi luar nih, kalau fantasi lokal sendiri yang pernah Echa dengar ada siapa aja sih, dan cerita apa aja yang bisa diangkat? Paling yang baru pernah dibaca Tereli, yang baru bumi aja. Oke. Rahim. Terus kemarin yang Aroma Karsa. Iya, Aroma Karsa masuknya jadi rada-rada fantasi juga ya. Iya, kan dia mencium aroma-aroma. Punya indera penciuman yang kuat. Itu penciumannya lolos itu kalau buat di jurusan aku. Waduh. Cicip mencicip industri ya, lolos itu. Iya, Kalau iya, lokal ya itu sih. Ada lagi dulu pernah ditawarin baca tuh. Apa ya judulnya tuh? Yang nulis kebetulan anak SMP. Arkuela gitu. Ya itu lokal juga. Wow. Nah itu lokal juga. Itu tentang makhluk-makhluk laut. Terus apa lagi ya? Kayaknya kebanyakan dari luar sih. Coba itu aja kalau lokal. Karena kalau buku lokal aku lebih suka kayak buku teen fake. Teen fake. Biar ada berwarna dikit hidupnya, nggak serius gitu. Fantasi yang aku baca kebanyakan serius. Serius tua, berat ini. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin fantasi lokal juga nggak banyak ya, belum banyak yang benar-benar fokus gitu kan. Kan kayak penulis seniornya ya mungkin yang terkenal Terelia. Terus yang kemarin sempat dibahas sama Mizan Fantasi, ada yang versi republish dari bukunya Eyang Joko Lelono, judulnya Anak Rembulan. Itu juga fantasi, latarnya di Gunung Kelut gitu. Ini juga kemarin sempat disinggung sama Kang Sulhan Habibi. Katanya sebetulnya kalau misalkan kita mau buat fantasi lokal, ya kita bisa aja ngegabungin sama apa ya istilahnya, cerita-cerita rakyat yang kita punya lah, terus di retelling. Jadi disesuaikan gitu kan. Kalau kita ngomongin fantasi itu kan genrenya ada 2 ya, dari utopia sama distopia. Nah kan kalau teman-teman ada yang pernah baca Lunar Chronicle mungkin, karya Marissa Mayer, ada Cinder, Scarlet, pernah lihat Crash sama Winter. Nah itu kan sebetulnya adalah retelling dari dongeng-dongeng yang kita kenal. Buku pertama Cinder itu kan tentang cyborg. Jadi ada cyborg, kalau aku nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau misalkan salah. Si cyborgnya ini kalau nggak salah kakinya itu kebuat dari robot, mesin-mesin gitu kan. Nah itu juga konfliknya mungkin nanti ada tentang politik, perang dan sebagainya. Tapi ya alurnya agak mirip gitu. Jadi kayak dia mungkin punya saudara tiri gitu-gitunya. Mungkin kalau nggak salah sih adegan sepatu kaca juga itu ada. Sepatu kaca ketinggalan, mungkin ya kakinya kepotong atau apa gitu. Allah. Mungkin ya, aku juga belum baca soalnya, cuma dengar-dengar. Pokoknya kisahnya kisah Cinderella aja gitu. Terus kayak Scarlet itu kan ngambil Red Riding Hood.
habis itu apa namanya Winter itu kan Putri Salju gitu. Nah semacam itunya. Boleh deh nanti. Belum toko buku pada tutup kan ya. Nah, Ya satu lagi aku baru ingat. Ini Apa aku baru ingat fantasi lokal. Itu punya Kang Haji. Oh ya Arterio ya. Iya. Satu lagi Maneken. Maneken. Ada lagi Kang Haji mau ini buku katanya, mau nerbitin buku. Apa ya judulnya Majava kan? Majava ya. Ya. Dia mau nerbitin. Itu juga fantasi katanya. Ya sekalian promoin punya Kang Haji. Ya serunya apa namanya buku-bukunya si Haji itu karena dia kan basicnya dari kayak ilmu politik gitu Cak. Jadi kalau bikin semesta itu benar-benar dia nekenin salah satunya di ilmu pemerintahannya. Jadi sistem pemerintahan tiap apa namanya semesta yang dia buat itu kayak gimana. Makanya menarik gitu kalau misalkan kita ngebaca world building yang dia buat dari sisi sistemnya, karakternya, terus kan istilah-istilahnya juga sebetulnya lokal semua kan, lokal yang ya dia adaptasi lah supaya jadi istilah-istilah fantasi juga. Siapa itu teh? Karakter utamanya kan Zak ya, Zak Waringga. Katanya itu dari bahasa Sunda. Itu yang Arterio. Arterio. Belum baca aku Arterio. Baru Maneken. Terus di sana juga kan Arterio itu kan ngomongin tentang ini. Sebetulnya ada nuansanya mungkin rada kayak Divergent gitu ya. Jadi semestanya itu punya akademi. Kita pas umur 17 tahun itu kayak harus ada ritualnya untuk menentukan nanti kita masuk kemana terus kerjanya jadi apa gitu. Nah, di sana itu akademi yang paling tidak disukai namanya Akademi Arterio jurusannya gitu. Kenapa? Karena Arterio itu jurusan kesehatan. Kalau di kita kan yang namanya kesehatan jadi dokter itu kan pekerjaan yang paling bergengsi lah ya. Mulia. Kayaknya kalau apa namanya ada orang tua didatengin gitu, kamu kerja apa? Oh saya dokter. Oh siap gitu. Jadi kapan mau ngelamar anak saya gitu kan? Kayak gitu. Ibaratnya kayak benar-benar diiniin banget kan, yang namanya jurusan kedokteran di kita. Nah di semestanya Kang Haji itu dibalik. Di sana jurusan kedokteran justru adalah jurusan yang paling gak diminati karena di sana itu punya mata air kesembuhan gitu Cak. Jadi orang yang namanya punya mata air kesembuhan orang-orang kan gak ada yang sakit. Jadi ya otomatis orang juga males gitu ngapain kita masuk jurusan kayak gitu kan. Nah itu salah satu satir yang disampaikan gitu lah, yang mau disampaikan sama si Kang Hajinya. Tapi si karakter utama ini yang awalnya kayak pengen jadi apa namanya anggota tempur, tentara gitu kan, taunya nggak masuk, malah dia masuknya ke Arterio. Di sana dia disuruh buat ramuannya juga lucu. Jadi kayak ada ramuan apa ya, angkara itu kalau kita minum jadi marah-marah gitu. Ada ramuan ceriwis, kalau kita minum itu kita jadi jujur, ngomong terus apa yang kita tahu gitu. Alkimia ya jadinya. Nah yang kayak apa namanya bahasa-bahasanya itu bahasa lokal, jadi lucu gitu kalau misalkan kita ngebaca. Ini udah Isya ya? Udah Isya ini. Sih. Ria sudah mau pada sholat dulu. Alah Ani. Wah, si Hati baru gabung. Ini kita udah berapa jam, Cak? Sejam aja dulu, nanti dia lanjut. Iya.
paling Sampai sini dulu aja ya. Di Hani datang kita keluar. Kesimpulannya. Sejauh ini sih sebetulnya masing-masing orang juga punya fantasi yang paling disenangi ya. Punya sejarahnya masing-masing. Cerita apa yang paling berkesan bagi dirinya. Buat kami pribadi gitu ya, buat aku sampai sekarang Harry Potter masih jadi yang paling utama. Walaupun sekarang juga kayak mulai coba kenalan dengan buku-buku fantasi lokal, pengen tahu gitu kan karya-karya para penulis lain, khususnya di Indonesia juga kan masing-masing udah mulai bergiat nih. Dari 2000 sekian itu juga kan udah mulai banyak buku fantasinya, dan salah satu upayanya juga kan kita coba ngumpulin di Fantasia untuk wadah sharing supaya nanti para penulis fantasi bisa saling support lah ya gitu, sama-sama belajar. Terus kalau dari Echa sendiri tadi kan ada banyak buku juga ya yang disuka, dari Lord of the Ring awalnya, Inkheart, terus kesini senang sama Harry Potter, Game of Thrones gitu ya. Sesuai usia kita mulai banyak ya. kecenderungannya mulai berkembang. Dan gitu. itu mengubah karyanya. Yaitu mungkin kalau anak-anak terakhir pun dia bakal lebih mirip Game of Thrones ininya, jadi per karakter kan ya yang diceritakan itu. Kalau ini si Satria Bintang dia mirip mungkin rada-rada kayak Harry Potter gitu. Fokusnya di si Hana, petualangannya dia gitu. Memang buat anak-anak cocoknya gitu. Siap. Ada ini enggak, Ca? Rekomendasi buat teman-teman yang mau membaca buku-buku fantasi? Rekomendasi judul mungkin, atau gimana caranya supaya mereka senang baca buku fantasi? Senang baca buku fantasi, berarti buku ini ya ceritanya yang ringan-ringan dulu aja kan ya. Kalau yang ringan-ringan dulu sih aku bacanya, kalau mau yang Bumi Tereli itu enak kok buat dibaca. Oke. Tereli untuk lokalnya. Kalau untuk internasional, misalkan masih rada-rada berat untuk mengenal, boleh dicari fiksi-fiksi romance dulu lah gitu, disesuaikan dengan selera masing-masing. Misalnya romance, aku dulu mulai suka romance itu di sebenarnya novel Halo. Oke. Itu simpel sih ceritanya, tentang malaikat turun ke bumi, jatuh cinta sama orang udah. Terus ribut aja, malaikat tidak boleh cinta sama manusia gitu. Ya gitulah intinya mah, konflik beda ras gitu doang, itu simpel sebenarnya. Jadi paling itu buat ini. Bisa juga ini buku Pangeran Cilik tuh. Oh, The Little Prince ya. Nah, The Little Prince itu juga sebenarnya kataku fantasi, simple gitu, tapi maknanya dalam. Betul. Maknanya dalam itu kataku untuk yang simple-simpelnya. Iya, The Little Prince juga kan nggak pandang usia ya, mau anak kecil atau orang dewasa sama-sama bisa menikmati dan punya persepsi berbeda gitu ketika membacanya. Pas kita baca kecil dan ketika kita sekarang udah dewasa baca lagi, banyak orang yang nemu bagian-bagian baru gitu. Maksudnya, oh iya ya, ternyata berubah. Iya. Iya, itu Little Prince. Ini juga dulu aku waktu kecil suka bacanya malah Narnia juga suka aku bacain. Terus sama ini sih ada lagi novel-novel yang ini yang kecil-kecil punya karya tuh, punya Miza. Oh, KKPK ya, KKPK. Itu sebenarnya kalau buat pengen
ya memahami dari hal yang kecil dulu lah, jangan langsung lompat ke Hunger Games dulu, jangan takut pusing gitu kalau misalkan belum kenal gitu, jangan memaksa ini, apalagi ke Lord of the Ring, Game of Thrones, udah nanti menangis itu. Paling ya simpel-simpel aja kayak gitu. Ada juga sih sebenarnya banyak sih, cuma nggak ada novelnya di aku, di Bogor semua, sedih. Ya nggak apa-apa lah ya, nanti kapan-kapan bisa dicek lagi. Tapi kalau teman-teman pengen coba baca, tadi rekomendasi dari Eca bisa cek ya buku-buku KKPK juga, itu untuk yang anak kecil. Terus buku-buku Mizan Fantasi juga itu banyak yang baru-baru dan bagus-bagus. Jadi kayak ada serial ini juga kan, Batman, Wonder Woman, Catwoman dan sebagainya. Legend itu kan bagus. lagi diterbitin. Nah, Legend series, bukunya Mary Lou itu juga keren. Yang terakhir diterbitkan juga itu kan ada To Kill a Kingdom ya, cerita siren gitu. Dan bukunya Eyang Joko Lelono juga itu enak buat dibaca pemula gitu, karena katanya bahasanya ringan, banyak jenaka juga gitu, gak berat, banyak humor lah, cocok untuk dibaca semua usia katanya. Sih. Itu juga Maneken bagus sih kataku buat ini pemula. Maneken dari Republika. Iya, Republika juga itu banyak. Kayaknya udah mulai banyak nerbitin buku-buku fantasi. Bukunya Cressida Cowell yang nulis How to Train Your Dragon, itu juga kan ada buku barunya terbit di Republika. Jadi menarik gitu, karena kan yang namanya Republika itu kan artinya buku-buku bermuatan Islami kan, yang ada nilai-nilai keislaman yang terbit di sana. Artinya fantasi juga kita bisa banget nyelipin hal-hal semacam itu gitu kan ya. Nilai moral sih yang penting. Itu. Ada ya. Ya itu sih. Siap. Nah, mungkin teman-teman yang masih menyaksikan ini, pesannya sih mungkin ya, pertama setelah live ini, di Instagramnya Portal PNFI itu ada live juga, kita ngobrolin tentang buku fantasi sama para admin dan juga anggota PNFI di sana. Terus nanti juga selama 1-2 minggu ke depan itu bakal ada banyak live gitu di PNFI tentang dunia fantasi lah. Jadi Fantasy Weeks di PNFI di sana ada semua. Teman-teman bisa pantengin. Nanti juga hari Sabtu, insya Allah kami akan live lagi. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar nulis fantasi dan kita ngobrolin seputar dunia kepenulisan fiksi fantasi, nanti dapurnya akan kita coba buka di sana pas ngabuburit ya, hari Sabtu jam 4 sore sampai dengan jam 5-an. Teman-teman standby aja, nanti informasi lengkapnya ada di Instagramnya @portalpnfi gitu. Jadi stay tune aja di sana. Mungkin hari ini kita cukupkan sekian ya, Cak. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Dan selamat Hari Buku Sedunia. Jangan lupa untuk membaca. Ajak teman-temannya untuk menyukai buku. Karena butuh buku. Iya, cuma butuh satu buku untuk membuat kita suka dengan membaca. Yap. Ada salam mungkin dari Beru? Lagi tidur Berunya. Lagi tidur ya. Ya udah. Penutup dari Eca. Nggak mungkin kejauhan. Ya paling cukup sekian dari saya. Dan saya ya tetap berkarya meski di rumah aja, tetap produktif, membaca, ya jangan inilah gitu, jangan gundah galau, kita bisa menghadapi semua ini. Dan marhaban ya, marhaban Ramadan. Oh, marhaban. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, berpuasa.
Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.